سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha bertukar nasib hingga kemudian mereka berdua berjodoh. Kisah cinta para nabi memang menarik untuk diikuti serta diteladani. Salah satu kisah cinta Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya dan pelajarannya adalah kisah cinta fenomenal antara Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan, bahkan ketampanannya itu bisa memesona para perempuan termasuk salah satunya istri majikannya sebelum ia menjadi seorang nabi, yaitu Zulaikha. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam berbagai kitabnya. Salah satunya karya Imam Al-Qurtubi, yaitu Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Awal mula pertemuan Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaikha bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah atau berpasangan di sebuah jalan, melainkan karena sang Nabi merupakan budak yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kitfir, yang merupakan suami dari Zulaikha. Dan beberapa kisah dikatakan bahwa Kitfir merupakan seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh cukup kuat. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Zulaikha lalu terpedaya dengan pesona dan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan dikatakan pula bahwa Zulaikha sering memuji-muji Yusuf mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang tampan rupawan. Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu." Yusuf menjawab, "Ia adalah yang pertama kali akan gugur dari budak dari badanku." Zulaikha kembali berkata, "Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu." Yusuf juga menjawab, "Itu akan menjadi makanan tanah dan akan terus demikian sampai ia menelannya." Zulaikha sering menggoda Nabi Yusuf. Zulaikha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, Nabi Yusuf juga memiliki nafsu. Terlebih Zulaikha adalah perempuan yang begitu cantik jelita. Bahkan diketahui Zulaikha sering berhias secantik mungkin untuk menggoda iman Nabi Yusuf. Usaha Zulaikha untuk menggoda Nabi Yusuf ternyata tak sia-sia. Yusuf seperti tak tahan godaan dan terpesona dengan Zulaikha. Kemudian lalu masuk ke rumah dan mengunci pintu. Yusuf pun mulai menanggalkan celananya dan hampir terpedaya ajakan Zulaikha. Namun tiba-tiba bayangan Yakub berdiri di rumah, menggigit jarinya sambil berkata, "Wahai Yusuf, janganlah kamu melakukannya. Berbuat mesum dengannya. Karena perumpamaanmu selama kamu tidak melakukannya adalah seperti burung di langit yang tidak memiliki kekuatan. Dan perumpamaanmu jika kamu melakukannya adalah seperti ia mati dan jatuh ke bumi karena tidak mampu mempertahankan dirinya." Yusuf pun kemudian mengikat kembali celananya dan sangat ingin pergi keluar. Namun Zulaikha menangkapnya dan memegang ujung gamisnya dari belakang. Setelah itu Zulaikha menyobek gamis Yusuf sampai terlepas darinya. Yusuf pun menjauhinya dan bergegas menuju pintu. Zulaikha menjatuhkan fitnah karena cintanya tak terbalas Nabi Yusuf. Penolakan Yusuf itu kemudian membuatnya dipenjara karena berbagai fitnah. Zulaikha menutup aibnya dengan menjatuhkan semua kesalahan pada Nabi Yusuf dan meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sangat lama.
Namun setelah itu, suami Zulaikha meninggal dan Zulaikha pun seketika menjadi miskin. Penglihatannya pun menghilang dikarenakan tangisan panjang terhadap Yusuf. Nasib juga membuat Zulaikha menjadi pengemis. Nabi Yusuf dan Zulaikha dipertemukan kembali dan akhirnya mereka berdua berjodoh. Lalu setelah sekian lama Nabi Yusuf dipenjara, tibalah waktu ia dibebaskan. Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi pejabat negara, bahkan menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaikha. Zulaikha pun berkata, "Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya, dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya." Yusuf pun berkata, "Siapa itu?" Kemudian orang-orang membawa Zulaikha ke hadapannya, dan Zulaikha berkata, "Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi kebodohanku telah mengubah semuanya, sehingga aku hancur, hartaku habis, kemuliaanku hancur, kehinaan menguasaiku, dan penglihatanku hilang setelah aku jatuh dari kedudukanku. Kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta-minta belas kasihan orang-orang. Ada yang kasihan melihatku dan ada yang tidak. Maka inilah balasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan." Mendengar itu, Yusuf menangis dan sedih. Kemudian Yusuf berkata kepada Zulaikha, "Apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku sedikit?" Zulaikha berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali memandang wajahmu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya. Ulurkanlah kepadaku kepala cemitimu atau cambuk." Yusuf kemudian mengulurkan cemitinya, dan Zulaikha meraihnya serta menaruh di dadanya. Yusuf alaihissalam merasakan ujung cemiti yang dipegangnya bergetar karena gejolak hati Zulaikha. Nabi Yusuf alaihissalam lalu menangis dan berlalu pulang ke rumahnya. Kemudian Yusuf alaihissalam mengutus seorang utusan menemui Zulaikha untuk menyampaikan, "Jika kamu mau, kami akan menikahkanmu dan membuatmu menjadi kaya." Seketika itu Zulaikha berkata kepada utusan tersebut, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis, dan kemuliaanku sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku sedangkan aku sudah tua?" Pada 1 minggu selanjutnya, saat Yusuf keluar dengan iring-iringannya, Zulaikha datang kembali menemuinya meminta bantuan. Nabi Yusuf lalu berkata, "Apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu?" Zulaikha berkata, "Aku sudah memberitahukanmu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan nikmatnya." Selanjutnya, orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulaikha dan memandikannya lalu membawanya kepada Yusuf. Saat itu, Yusuf alaihissalam bangkit mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Zulaikha duduk di belakang Yusuf alaihissalam berdoa meminta agar kemudaannya, kecantikannya, dan penglihatannya dikembalikan seperti muda lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkannya. Zulaikha kembali muda, cantik, dapat melihat dan kembali. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan. Hubungan pun terjadi, dan Yusuf baru tahu bahwa Zulaikha masih perawan. Di mana suatu ketika Yusuf menanyainya, dan Zulaikha menjawab, "Wahai Nabiullah, suamiku impoten, tidak bisa berhubungan dengan wanita. Ketika itu kamu demikian tampan, seakan tidak ada yang menandingi." Sehingga pada akhirnya Yusuf dan Zulaikha menikah. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwasanya jodoh tidak akan tertukar dan tak akan kemana-mana.
Sebab jika Allah SWT sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka ia akan senantiasa memberikan jalan sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaikha yang dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan yang sah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT, itulah tadi beberapa kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha bertukar nasib hingga kemudian mereka berdua berjodoh. Wallahu a'lam bishawab. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa buth